Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berada di pos PAM Pengkolan. Kalau orang Garut nyebutnya Pengkolan. Tanggal 2 April 2025. Hari libur. Bapak tidak lupa hari libur? Lupa hari libur. Kita memang sedang melakukan tugas-tugas dari pemerintah daerah. Saya bersama dengan Pak Eko Basuki, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, yang tidak punya tanggal merah. Jadi yang lain libur, beliau ini setiap hari ada di seluruh kawasan Kabupaten Garut, terutama pada saat libur Lebaran dan cuti bersama ini. Beliau adalah salah satu garda terdepan dari pemerintah daerah yang menjamin seluruh warga maupun pendatang yang sedang mudik, keluarga yang ada di Garut ini merasa tentram dan tertib lah ada di Garut, karena memang beliau memimpin perangkat daerah yang melaksanakan dua program utama sebenarnya berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, yaitu yang pertama adalah program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Tapi kita ingin ngobrol dengan Pak Kasatpol PP ini dalam, kalau kami menyebutnya dengan ngopi sultan, Pak. Ngopi sultan, ngobrol pintar, konsultasi perencanaan. Jadi kami dari Bapeda yang menangani perencanaan pembangunan harus sering ngobrol dengan perangkat daerah, terutama bagaimana efektivitas penyelenggaraan program yang lalu, yang saat ini, dan kita akan menyusun rencana ke depan, begitu ya. Pak Eko, supaya akrab Pak Eko aja lah, ada orang masuk biasa ngobrol barengnya. Gimana rasanya Pak Eko? Libur Lebaran begini, tetap bertugas, apa saja sih yang dikerjakan oleh Satpol PP? Dari mulai kemarin kita sebelum dari masa Ramadan dulu ya, 1 bulan penuh kita juga ada di sini. Kemudian sekarang masa libur yang lain, libur Lebaran, kita tetap harus menjamin pemerintah daerah hadir di seluruh ruang dan waktu kalau bisa Maya dari warganya Kabupaten Garut. Sekarang ini sedang ada prioritas apa sampai dengan pasca Lebaran kita di seminggu ke depan? Bangga Pak, Pak. Baik, terima kasih. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, takabbalallahu minna wa minkum. Dari saya pribadi juga Prof Satuan Polisi Pamong Praja, Pak Kaban. Ya. Jadi kami intinya ini Lebaran tandanya ada ini ya. Ini Lebaran. Ini dari anggota bawahan. Ya. Sudah tinggal sedikit Pak. Ya, sedikit. Ya. Jadi begitu selesai Idul Fitri, pada saat Idul Fitri maupun dari mulai malam takbiran, kita sama-sama tugas lah ya, sama Pak Kaban juga. Ya. Nah, terus anggota ini begitu selesai Idul Fitri, kita tetap melaksanakan tugas. Jangan sampai seolah-olah Bahkan hari H-nya kemarin juga hari H setelah sholat Idul Fitri. Jadi pada saat yang lain sholat Idul Fitri, kita melakukan pengamanan. Ya. Ada pengamanan. Nah, hari H 1, 2 dan sampai sekarang kita tidak ada libur. Kita tidak ada libur karena memang ini anggota semuanya turun apa bergiliran Pak? 2/3 kekuatan kita turun. 2/3 turun setiap hari. Setiap hari. Jadi yang sisanya istirahat gantian, 1/3 baru istirahat. Ya. Terus ini dibagi-bagi, ada yang tugas ngepam di sini di perkotaan, ada patroli, ada yang di jalur juga membantu operasi ketupat lodaya. Terus ada yang jaga rumah dinas juga ada. Dan fasilitas punya negara gitu ya, fasilitas pemerintah. Terus ada tim tersendiri, kita melakukan operasi pekat. Jadi kita ada sebentar Pak, tadi yang fasilitas pemerintah dijaga, rumah-rumah dinas, kantor-kantor dicek, dikontrol Pak ya? Dikontrol. Kan di setiap kantor pemerintah daerah sekarang ada yang piket nih. Di keliling Pak ya? Ada waktunya, ada jadwalnya di patroli. Jadi kami itu 1 kali 24 jam atau 2 kali 12 jam kita selalu ada. Jadi patroli utamanya untuk penanganan pengaduan masyarakat itu utamanya. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat itu didahulukan. Pengaduan lewat
Lewat ada kita ada yang nomor teleponnya, hotline. Tuh. Ada juga yang datang ke kantor Ada mungkin. yang ke kantor. Atau ke sini. Nah, Ya. kalau tidak ada pengaduan masyarakat, mereka melakukan tugas rutin. Sekarang ada tugas tambahan, misalnya setiap malam kita jaga untuk pasar ceplak. Oh iya, pasar ceplak. Terus Pasar kita- ceplak itu sebenarnya apa Pak? Dasar pasar ceplak itu adalah kawasan kuliner khas Garut yang sudah paling Legend tua. kan itu? Ya, legend lah ya gitu ya. Sudah dari tahun berapa itu? Betul. Nah, kita Ya. amankan. Terus Sekarang lebih nyaman katanya, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah tidak ada pengemis dan pengamen. ya, Jadi lebih nyaman. ya betul. Terus betul. kita juga tim patroli itu sekarang itu pagar betis di daerah tertentu yang rawan miras. Nah, kita pagar betis. Nah, hasil operasi kemarin itu pada saat malam takbiran saja itu ada 2 kegiatan kita itu. Malam takbiran ya. Malam takbiran, ini malam takbiran, orang lain takbiran. Kita niatan ibadah. Pertama kita menertibkan kawasan perkotaan Ya. dari penggunaan trotoar dan jalan di luar fungsinya. Itu kita tertibkan Ya. malam takbiran. Terus satu tim lagi itu operasi pekat. Ya. Itu alhamdulillah kemarin itu pada saat malam takbiran kita mendapatkan miras, penimbunan miras itu 165 botol ya. Itu masih Pas malam gelombang takbiran. segitu Malam takbiran. Pak Kasat Pol PP dengan timnya sudah banyak Sudah mendapatkan, gencar, sudah gencar, tapi ternyata masih ada saja kiriman Masih gitu ada. ya. Selama 1 minggu menjelang Idul Fitri kita mendapatkan 367 botol. Waduh. Nah, 367 botol. Nah, ini dengan beberapa tersangka termasuk barang bukti, diantaranya ada yang motor kita amankan juga. Nah, Ya. sekarang pada H+1+2 ini kita fokus lanjutan penertiban. Karena Tiba di jangan kawasan sampai, perkotaan. jangan sampai ada anggapan oh dilarang itu pada saat bulan puasa, sekarang Ya. boleh. Nah, buktinya sekarang banyak ini para pedagang yang Ya. turun ke jalan. Karena anggapannya Ya. sekarang sudah bukan bulan puasa, Ya. sudah diperbolehkan. Nah, kita kasih pengertian, kita tertibkan di beberapa titik, Ahmad Yani, terus Ciledug, Ya. Siliwangi, terus Pramuka, kita tertibkan. Tadi juga pagi kita membongkar di depan Masjid Agung. Ya. Itu kita ada Ini pembongkaran. target capaian kinerjanya Pak Kasat Pol PP dengan seluruh anggotanya di Satpol PP di kawasan perkotaan ini, di Ahmad Yani ya, kemudian di ruas Jalan Ciledug, di ruas Jalan Cikuray, di ruas Jalan Siliwangi, seperti apa Pak? Nah, kalau di Jalan Ahmad Yani ini sesuai, kita mengacu tetap kepada SK Bupati bahwa tempat relokasi PKL itu hanya ada di Pasar Baru, Ya. Modalgiri, Relokasi sementara ya Pak? sementara ya, Ciledug Ya. dan Siliwangi, termasuk di luar badan jalan, misalnya Lasminingrat sama Balai Paminton. Ya. Itu termasuk SK. Nah, untuk Ahmad Yani jelas, Ahmad Yani kita clear tidak boleh ada PKL ya, karena memang sudah direlokasi sementara di Ya. Pasar Baru. Nah, sekarang Ciledug, walaupun memang di SK-nya ini yang tadi kita tertibkan, Ya. walaupun di SK-nya ini merupakan tempat relokasi, tapi kita rapikan. Nah, Gimana tuh rapikannya? Ada dilakukan persyaratan apa misalnya saja? tidak boleh pasang terpal. Rata apa namanya tempat jualannya. jualannya ya, alasnya Alas, gitu, itu supaya tidak ada di atas trotoar. Betul. Atau kita batasi besarannya seperti apa? Barusan dengan pengurus saya arahkan silakan pengurus membicarakan dengan para pedagang. Ya. Jangan sampai ukurannya itu berbeda-beda. Ada yang 4 meter, Ya. 4 meter sampai 2, ada yang 2 meter. Dan silakan diseragamkan. Ini kenapa penuh? Karena tadi tidak ada keteraturan. Gitu. Ya. Tidak ada keteraturan, makanya barusan didorong mereka silakan. Ya. Silakan nanti mungkin rekan-rekan dari Oke. Indak Ya. ikut membantu ya, Ya. fasilitasi karena kami kan penindakan saja. Ya, penindakan saja. eksekusinya ada di Eksekusinya kami. Pak Kasat Pol PP ya, penegakannya, Tinggal nanti aturan penegakan misalnya, perdanya. ukurannya berapa itu ya. dari Itu teman-teman kita yang dari Indag ya. nanti akan Oke, ya. bersama dari pengurus. Tentu kita akan kolaborasikan Pak ya, kelanjutan dari upaya pemerintah daerah mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kawasan perkotaan ini yang alhamdulillah sekarang juga sudah semakin ditingkatkan di eranya pemerintahan baru ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati baru. Kita terus mengupayakan kawasan perkotaan Pengkolan yang legend ini dari 1813 Kabupaten Garut ada itu Pengkolan sudah menjadi aktivitas perdagangan. Tapi tentunya saat ini kita memelihara warisan budaya perekonomian dulu di kawasan Pengkolan ini menjadi kawasan yang tetap tertib, tetap nyaman untuk digunakan pedestriannya, trotoarnya oleh para pengunjung kawasan Pengkolan ini, terlebih di masa libur. Kita menilai atau bahkan
mengamati bahwa kunjungan yang luar biasa ke Kabupaten Garut itu adalah menjadi kewajiban kita di pemerintah daerah, Pak ya, membuat semua warga yang kebetulan sedang ada di Kabupaten Garut merasa nyaman, tentram. Kita juga menyiapkan berbagai layanan kesehatan melalui 67 puskesmasnya, layanan ketentraman ketertiban umum kita, ada semua nomor-nomor hotline kita di perangkat daerah yang memiliki fungsi memberikan pelayanan bagi ketentraman dan ketertiban warga masyarakat. Ada nomor teleponnya Damkar, ada nomor teleponnya Satpol PP, ada nomor teleponnya kepolisian semuanya dengan unsur polseknya, TNI-nya juga kita berkolaborasi semuanya di bawah kepemimpinannya Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati beserta seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah. Saya kira kita tetap berupaya terus untuk bagaimana mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram bagi seluruh warga yang ada di Kabupaten Garut. Bagaimana Pak Eko nih? Ini sudah mulai arus kunjungan wisatawan ke DTW kita, ke daya tarik wisata kita. Banyak sekali kita DTW di Kabupaten Garut. Ada peran Satpol PP di sana. Saya begini, ada data nih Pak ya. Kita belum mengumpulkan semua data, hanya kami mengamati dari berbagai media peristiwa kejadian kecelakaan di objek wisata dari tahun 2021 sampai dengan awal 2025 kemarin. Ya, kita catat ada 14 kecelakaan yang sebagian besar didominasi oleh 10 peristiwa dari 14 peristiwa itu di kecelakaan di objek wisata pantai. Nah, sekarang kita punya kawasan pantai Sayang Heulang, itu peringkat kedua, itu penghasil PAD kita setelah kawasan Cipanas, baru kemudian ke Bagenit. Nah, yang Sayang Heulang itu kan berada jauh Pak. Ya. Bagaimana Pak Kasat Pol PP melakukan pemantauan terhadap kanit-kanit yang ada di lapangan? Gimana Pak Kasat? Baik, jadi saya jelaskan bahwa personil yang kita turunkan ini satu hari itu 2/3 kekuatan itu hampir 2 kompi Pak. 2 kompi ya hampir 200 orang. 200 orang. Pertama, satu kompi itu untuk wilayah perkotaan, ini perlindungan wilayah perkotaan. Satu kompi itu terdiri dari 2 peleton itu ada di perkotaan. Terus satu peleton itu dibagi, ada tadi operasi khusus ya, untuk pekat. Terus ada satu regu untuk patroli, satu regu patroli. Jadi kalau dijumlah itu satu kompi yang ada di perkotaan dan pendukungnya. Nah, satu kompi lagi di jalur ya, di jalur sama di tempat wisata. Itu di jalur untuk membantu operasi ketupat budaya. Itu di pos-pos dan di tempat wisata. Objek wisata ya. Jadi yang satu kompi ada di luar, ada penempatan khusus di objek wisata atau semua objek wisata kita coba, tentu kekurangan anggotanya. Itu di objek-objek wisata tertentu mungkin yang memang berpotensi banyak terjadi kecelakaan. Seperti wisata pantai ya, kekurangan anggota. Wisata Tirta. Nah, itu yang satu kompi itu termasuk di dalamnya anggota dari kanit-kanit tiap kecamatan. Nah, jadi yang satu kompi di luar dari perkotaan itu dari Mako ditambah unit dari kecamatan. Misalnya kalau yang di Santolo kan tidak mungkin dari sini. Mereka yang ditugaskan adalah anggota teman-teman yang dari selatan. Itu semua digelar. Juga membagi tugas di pejabat struktural. Kita ada ke selatan, misalnya ada Dinmas biasanya. Ya, jadi kita itu ada perwira pengawas. Dari bidang-bidang itu juga semua. Sementara kita mencoba fokus karena ya bukan berarti kawasan wisata itu tidak penting, tapi di sini juga di perkotaan kita juga harus jamin gitu ya. Artinya sama pentingnya kawasan selatan, utara, tengahnya Kabupaten Garut, termasuk kawasan-kawasan wisata yang tersebar. Tentu nanti kita akan juga melakukan pemantauan terhadap objek wisata yang diperkirakan mulai dari hari ini padatnya. Kemarin sudah mulai, kita punya kawasan Cipanas, kita punya kawasan Darajat juga yang menjadi ramai pengunjung ke sana. Kemudian di selatan juga biasanya ada kemacetan yang cukup panjang menuju kawasan selatan melalui Cikajang, Pamengpeuk, menuju Pamengpeuk begitu Pak. Di di objek wisata kita yang ada di Santolo, Sayang Heulang, serta banyak objek wisata di sepanjang pantai selatannya di Kabupaten Garut ya, dengan 80 km panjang pantai kita. Tentu banyak sekali pengunjung ke sana yang memanfaatkan masa libur di masa Lebaran 1446 Hijriah ini. Baik Pak Kasat, nanti kita lanjutkan lagi dengan pemantauan beberapa kawasan perkotaan kita untuk sekali lagi menghadirkan peran pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, juga terutama adalah kenyamanan selama berada di Kabupaten Garut. Setelah masa Lebaran ini, tentu juga Pak Kasat Pol PP beserta jajaran yang lainnya juga kita akan justru semakin meningkatkan lagi lah, memelihara ya. Jadi intensitasnya tidak hanya pada waktu kemarin Ramadan, Idul Fitri, tapi tentu kita sepanjang tahun 2025 menyiapkan bagaimana 2026 dan seterusnya gitu ya. Oh, yang ini tambahan, tadi saya menjelaskan bahwa pola tindakan kami tahun kemarin kita non justisi untuk
Kota Tanjung, Ya. di sisi ya. Jadi cuma Sekarang gimana? Nah, untuk sekarang kita akan penegakan, Pak. Ya. Penegakan, Pak. Jadi Ya. nanti ada sidang di tempat. Sidang Sidang sudah banyak PPNS kita kan ya. Nah, sudah ada. Jadi nanti setiap pelanggaran tidak hanya PKL saja, misalnya yang buang sampah sembarangan, Nah, kita itu. akan lakukan sidang di tempat. Baik, Pak. Nah, kita nanti- sudah banyak perda yang mengatur nih, sebetulnya tinggal kita Kita pindahkan. sudah memiliki mobil gabung, nanti Ya. di dalamnya ada hakim, ada jaksa. Oh, Jaksa. iya, iya, Jadi iya. tindakan kita termasuk PKL. Pertama kita tindak para pedagangnya, Pak. Ya. Para pedagang. Nanti para pembelinya juga kena. Ya. Karena pembeli juga termasuk pelanggar. Baik. Nah, itu Ya. mulai Baik. sekarang akan dimulai Siap. dengan penegakan. Ya, di tengah itu tentu kita juga menyelenggarakan program pembinaannya, Pak ya. Kemudian tentu bersama dengan perangkat daerah lain yang memiliki fungsi pembinaan terhadap kehidupan perekonomian kita. Tentu nanti kita akan coba bahas lebih lanjut dalam Ngopi Sultan berikutnya, Pak Eko ya. Sambil jalan-jalan boleh kita lanjutkan Ngopi Sultan kita nanti ya. Sementara terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di tempat lain pada hari ini bersama dengan Pak Kasatpol PP. Kita akan coba menemani Pak Kasatpol PP bagaimana aktivitasnya di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.